Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah ekologi hutan, yaitu kita akan membahas pendekatan ekologi dalam rehabilitasi lahan kritis, yaitu aktivitas revegetasi. Ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan saat revegetasi. Ada 9 kegiatan. Yang pertama, dalam kegiatan revegetasi yang dilakukan adalah seleksi pohon asli atau setempat yang potensial. Kemudian, 2. Produksi stok penanaman. 3. Persiapan lapangan atau lahan. 4. Pengolahan tanah. 5. Teknik penanaman. 6. Pemeliharaan. 7. Pemantauan. 8. Pelatihan. 9. Pengelolaan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah seleksi pohon potensial setempat atau asli. Ini adalah kriteria di dalam seleksi spesies atau jenis. Yang pertama, kita seleksi spesies setempat yang dapat beradaptasi dengan tempat tersebut. Kemudian kita pilih spesies itu yang relatif cepat tumbuh. Kemudian yang ketiga, kita pilih yang ketergantungan terhadap cahaya dan membutuhkan nutrisi yang rendah. Artinya kita pilih spesies yang dia tidak terlalu banyak membutuhkan nutrisi. Yang keempat, menghasilkan serasah yang melimpah dan mendekomposisinya. Artinya karena ketika kita melakukan revegetasi biasanya itu di lahan yang kritis, yang nutrisinya rendah, kemudian serasahnya pun biasanya juga sedikit, maka tanaman yang pertama kali kita gunakan untuk revegetasi adalah spesies atau jenis yang menghasilkan serasah yang cukup banyak. Kemudian spesies dapat berfungsi sebagai katalitik, artinya spesies itu juga akan mendorong untuk tumbuhnya tumbuhan jenis lain di tempat tersebut. Yang keenam, mudah untuk dipropagasi dan dikulturkan. Artinya, jenis atau spesies tersebut mudah untuk diperbanyak bibitnya. Kemudian, biaya rendah untuk penanaman dan pemeliharaan. Kemudian yang kedelapan, mudah untuk dikelola. Ini adalah kriteria jenis yang harus kita pilih ketika kita melakukan revegetasi, terutama pada lahan yang kritis dengan kriteria seperti ini untuk jenis yang kita pilih. Selanjutnya yang kedua, yaitu tahap produksi stok tanaman. Yaitu pada tahap ini kita memproduksi bibit yang akan kita tanam pada lahan yang akan kita revegetasi tadi. Yang perlu kita lakukan adalah yaitu membangun nursery atau pembibitan. Yang pertama, seleksi lahan dan pemetaan. Tentu dalam membangun nursery atau pembibitan ini ada kriteria tertentu. Misalnya tempatnya datar atau flat, kemudian tersedia air yang cukup, kemudian tidak banjir, itu diantara kriterianya. Kemudian kita siapkan layout dan konstruksi, kemudian fasilitas dan manajemen. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga produksi massal stok penanaman. Yang pertama, propagasi koleksi bahan yang akan diperbanyak. Kemudian pemeliharaan anakan, kemudian domestikasi spesies langka. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan di dalam produksi stok tanaman. Ini contoh nursery atau pembibitan. Jadi ini adalah contoh pembibitan di dalam kawasan hutan. Ini contoh pembibitan. Ini juga contoh tempat pembibitan tanaman untuk revegetasi. Jadi di antara kriteria pembibitan yang baik kita bisa melihat tempatnya itu datar, flat, kemudian nanti airnya tersedia dengan cukup, kemudian ketika banjir pun tempat ini juga tidak terendam banjir. Kemudian lokasinya juga tidak terlalu jauh dengan lokasi tempat penanaman, sehingga nanti biaya transportasinya tidak terlalu mahal. Selanjutnya yang kegiatan yang ketiga yaitu penyiapan lahan. Penyiapan ruang untuk pengembangan akar. Jadi yang kita perlukan adalah ini. Kemudian menghindarkan kompetisi akar.
kemudian menghindarkan gelontoran air, kemudian menghindarkan luncuran lahan atau longsor dan erosi tanah. Ini adalah beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan kegiatan penyiapan lahan. Ini adalah contoh kegiatan penyiapan lahan, aktivitas kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman. Yang keempat adalah kegiatan pengolahan tanah atau merubah tanah. Untuk pengolahan tanah atau merubah tanah, yang perlu kita sediakan adalah misalnya harus tersedia humus atau topsoil tanah. Kemudian ada pupuk, kemudian ada kompos, kemudian ada tambahan asam humik, kemudian ada mikoriza. Kemudian fungsi dari ini semua adalah untuk memperbaiki perkembangan akar, kemudian pelarutan mineral, fosfat, kemudian penambahan kapasitas tukar kation, kemudian peningkatan kapasitas tangkapan air, kemudian memperbaiki penyerapan nutrisi oleh tanaman, kemudian nanti memperbaiki mikroba potensial, kemudian menyediakan makronutrisi bagi tanaman atau vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Jadi ini adalah manfaat dari yang kita siapkan ini, harapannya dapat memberikan seperti ini. Jadi ini contoh ilustrasi tentang masalah di dalam ini, ilustrasi tentang masalah tanah, yaitu misalnya topsoilnya sudah hilang. Jadi yang bagian yang subur dari tanah, bagian atas sudah hilang. Masih kita lanjutkan tentang pengolahan tanah atau merubah tanah. Jadi ini adalah sifat fisik dari tanah. Jadi ada tekstur tanah, distribusi ukuran butir, kemudian ada porositas atau aerasi, kemudian ada lapisan kedap air, kemudian masalah pemadatan tanah atau rintangan akar, kelembapan tanah, temperatur permukaan. Jadi ini adalah sifat fisik dari tanah yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita melakukan pengolahan tanah, sifat-sifat dari tanah ini perlu kita jaga. Baik sifat fisik tanah, biologi tanah, dan kimia tanah. Jadi kalau tiga hal ini sudah kita atur, maka nanti vegetasi akan tumbuh dengan baik. Kemudian misalnya biologi tanah, yaitu vegetasi pelindung dan kandungan karbon, kemudian populasi dan aktivitas mikroba di dalam tanah harus mencukupi. Kemudian dalam kimia tanah yang perlu kita perhatikan adalah nutrisi di dalam tanah. Apakah nutrinya sudah cukup atau dalam tanah mengalami kekurangan atau miskin nutrisi tanah. Kemudian dilihat juga reaksi tanah atau pH-nya. Apakah pH-nya sudah standar untuk pertumbuhan vegetasi ataukah terlalu asam? Tentu perlu kita perhatikan dalam kondisi kimia tanah ini. Kemudian kapasitas tukar kationnya bagaimana? Kemudian yang terakhir racun mineral. Apakah ada racun mineral di dalam tanah tersebut atau tidak? Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan pengolahan tanah atau merubah tanah sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang baik atau sesuai untuk pertumbuhan berbagai vegetasi. Ini beberapa contoh ilustrasi aktivitas pengolahan tanah. Jadi bisa diberi pupuk atau pemupukan atau kompos. Kemudian juga bisa diberi ini topsoil, diambilkan topsoil dari tempat yang lain. Yang kelima adalah teknik penanaman. Yang perlu kita lakukan yaitu pemilihan ukuran tanaman. Jadi pemilihan ukuran tanaman ini menjadi sangat penting. Kalau tanaman terlalu kecil atau bibitnya terlalu kecil, maka tentu itu akan menghemat ongkos dalam pengangkutan karena sekali angkut biayanya kecil, karena sekali angkut dapat memuat banyak. Tapi kelemahannya kalau bibitnya terlalu kecil, tentu bibit tersebut kemampuan bertahannya di lapangan lebih kecil. Demikian pula sebaliknya, kalau kita memilih bibit yang lebih besar ukurannya, tentu bibit tersebut akan lebih tahan untuk tumbuh di lapangan. Artinya tidak mudah mati, keberhasilan untuk tumbuhnya lebih besar dibandingkan bibit yang ukurannya kecil. Tapi kelemahannya kalau bibit yang kita gunakan terlalu besar, nanti akan meningkatkan ongkos pengangkutan. Kemudian yang perlu perhatikan juga yaitu stok tanaman dalam kondisi yang sehat. Jadi bibit atau tanaman kita dalam kondisi sehat, kemudian perhatikan juga masalah pengangkutan polybag, kemudian masalah pemadatan, kemudian pengendalian posisi leher akar, kemudian pengendalian kelembapan tanah.
Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kegiatan atau teknik penanaman revegetasi di lahan. Selanjutnya yaitu kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain poin-poin yang perlu kita perhatikan yaitu penanaman kembali. Jadi pada saat pemeliharaan kalau ada tanaman yang mati tentu perlu kita lakukan penanaman kembali atau dilakukan sulaman. Kemudian dilakukan pemulsaan, kemudian dilakukan penyiraman, penyiangan, pemupukan, manipulasi akar, kontrol erosi dan pengairan, kontrol hama dan penyakit. Ini adalah kegiatan-kegiatan di pemeliharaan. Selanjutnya 7 pemantauan. Dalam kegiatan pemantauan ini yang perlu kita perhatikan antara lain yaitu persentase kemampuan hidup. Jadi dari sekian banyak yang kita tanam itu berapa persen yang hidup, maka itu perlu kita lihat. Kemudian laju pertumbuhan tingginya dan diameter, ini juga perlu kita ukur. Kemudian perpanjangan akar dalam tanah asal juga perlu kita ukur dalam satuan cm. Kemudian perkembangan iklim mikro yaitu temperatur atau kelembapan. Tentu kalau revegetasi kita berhasil, tentu temperaturnya akan menurun, kemudian kelembapannya juga akan naik. Kemudian penutup tajuknya berapa persen. Kemudian juga akan dihitung atau dipantau yaitu akumulasi serasah. Jadi pertambahan serasahnya berapa, kemudian laju dekomposisinya berapa persen. Kemudian laju rekolonisasi dari spesies asli atau setempat. Tipe perkembangan mikroba potensial, jumlah genus atau spesies. Faktor yang dievaluasi dalam kegiatan pemantauan ini antara lain prestasi pertumbuhan dan adaptabilitasnya bagaimana. Kemudian kecukupan sendiri dan keberlanjutannya. Kemudian perbaikan keanekaragaman spesies asli atau setempat. Kemudian perbaikan lingkungan habitat mikro tadi. Kemudian pengurangan dampak lingkungannya itu berkurang atau tidak. Kemudian manfaat bagi masyarakat setempat. Jadi manfaat bagi masyarakat setempat ini sangat penting kita evaluasi. Karena apabila hutan yang kita bangun itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, maka biasanya masyarakat setempat cenderung akan merusak hutan yang telah kita bangun. Berbeda kalau hutan tersebut memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat, karena masyarakat merasa menerima manfaat yang banyak dari adanya hutan itu, maka nantinya masyarakat akan menjaga hutan itu dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas revegetasi lahan terdegradasi. Misalnya contoh ilustrasi ini adalah contoh lahan yang terdegradasi sangat berat. Materialnya batuan ultramafic, kemudian status nutrisinya sangat rendah, misalnya N, K, dan Ca-nya sangat rendah, Mg-nya sangat tinggi, kemudian Mg-nya lebih besar daripada Ca-nya, kemudian Fe, Cu, Zm, Nn ini biasanya cukup. Kemudian pH tanahnya biasanya sangat asam, bisa 3,4. Kemudian teksturnya lihat halus. Kemudian drainasenya miskin drainase. Ini adalah kondisi lahan yang terdegradasi berat itu seperti ini kondisinya. Jadi dengan kondisi seperti ini, tentu pohon atau tumbuhan sangat sulit untuk bisa tumbuh di lahan yang terdegradasi sangat berat ini. Ini adalah contoh lahan terdegradasi berat sebelum dilakukan revegetasi. Kemudian setelah 9 bulan dilakukan revegetasi, maka kondisinya seperti yang di sebelah kanan ini. Ini adalah produksi serasah di lahan tersebut selama 16 bulan kita bisa melihat serasahnya cukup banyak. Kemudian ini juga lahan terdegradasi yang cukup berat di lahan bekas pertambangan. Maka ini adalah hasil revegetasi setelah 2,5 tahun dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah tanpa pemberian humid asid. Kemudian dengan yang sebelah kanan menggunakan humic acid. Kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya jauh lebih baik yang sebelah kanan. Demikian kuliah ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.